Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Menara Batas Master Kutukan. Cukuang Seng menatap pagoda 9 lantai itu dengan kagum. Dan gelombang ketakutan yang besar tiba-tiba muncul di hatinya. Bukankah penyihir itu sudah musnah sebelumnya? Kenapa menara dunianya masih muncul di sini? Tianlo meliriknya, seolah melihat keraguan di hatinya, lalu tersenyum tipis. Setelah pertempuran tahun itu, menara batasku hancur. Dan menara batas penyihir itu juga tertinggal di sini. Dan tak akan pernah bisa kembali ke tubuhnya. Cukuang Seng mengangguk, wajahnya menunjukkan pemahaman. Jadi begitu yang terjadi. Sebelumnya, ia penasaran. Mengapa tubuh penyihir itu menghilang, tetapi menara dunia ini masih utuh? Tahukah kau perbedaan antara 3 alam pembebasan dengan Rana Yin Yang? Tanya Tianlo tiba-tiba. Cukuang Seng tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mencapai level ini saat itu, jadi wajar saja dia tidak bisa memahaminya. Tianlo tersenyum, lalu berkata dengan tatapan sedikit nostalgia. Setiap kali kultivasi seseorang mencapai tingkat ketiga dari alam 3 pembebasan, dunia luar angkasanya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi dan menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Apa yang berubah itu? Cukuang Seng tak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Tianlo melanjutkan. Ambil contoh alam laut pahit. Begitu kultivasi seseorang menembus alam yang yin yang, lalu melangkah ke ranah laut pahit, ruangnya sendiri akan meluas dan membentuk ruang yang mandiri. Mata Cukuang Seng berkedip, dan dia tampak bingung. Apa arti ruang mandiri ini? Yang disebut ruang mandiri ini, lebih tepatnya, adalah dunia kecil yang mandiri. Tempat kehidupan akan muncul dan melahirkan makhluk-makhluk spiritual, ujar Tianlu perlahan. Mendengar ini, mata Cukuang Seng perlahan melebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ranah Laut Pahit adalah ranah yang sangat misterius. Jika Anda belum pernah menginjakkan kaki di sana, umumnya sulit untuk memahami misterinya. Dan sekarang, senior di depannya benar-benar berkata bahwa selama kultivasi seseorang mencapai tingkat ranah laut pahit, ruang angkasa miliknya sendiri akan berevolusi menjadi dunia kecil yang mandiri. Dengan kemampuan untuk melahirkan makhluk hidup. Apakah itu benar? Ia sangat terkejut. Hal aneh seperti itu benar-benar membuatnya merasa tidak percaya. Tianlo tersenyum tipis, lalu melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Kalau tidak, dari mana asal sumber kutukan ini? Cukuang Seng terkejut. Bukankah sumber kutukan ini adalah tubuh master kutukan itu sendiri? Itu hanya setengah benar, Tianlo berkata dengan tenang. Bagaimana mungkin tubuh fisik yang sederhana bisa diubah menjadi sebuah dunia? Kecuali kau benar-benar memiliki kekuatan untuk mencapai langit. Jadi, tepatnya, dunia ini adalah gabungan dari ruang mandiri dan tubuh fisik master penyihir. Dan demi memiliki keajaiban yang tidak dimiliki ruang hampa biasa. Mendengar ini, mata Cukuang Seng dipenuhi rasa takjub. Ia baru saja mengetahui puncak gunung es dari misteri kultivasi. Aku ingin tahu apa maksud senior dengan ini. Dia menahan rasa terkejut di hatinya lalu bertanya. Tianlo tersenyum tipis. Aku hanya ingin kau memahami perbedaan antara 3 alam pembebasan.
Tujuan sebenarnya membawamu ke sini adalah menara ini. Dia menunjuk ke pagoda 9 lantai. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Apa maksud senior? Tanya Cu Kuangseng bingung. Masuklah dan berlatih di sana, kata Tianlo pelan. Cu Kuangseng langsung terkejut. Ia hanya melihat dari kejauhan, tapi sudah merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Bagaimana mungkin ia berani berpikir untuk berlatih di sana? Tianlo hanya tersenyum. Kekuatan di sini begitu murni daripada yang kamu bayangkan. Jika kamu bisa berlatih di dalamnya untuk sementara, itu akan sangat bermanfaat bagimu di masa depan. Mendengar ini, Cu Kuangseng tersenyum pahit, lalu menggelengkan kepalanya. Itu memang bagus, tapi aku khawatir aku tidak memiliki kemampuan untuk menikmatinya. Kau tak perlu khawatir, karena penyihir itu sudah tumbang. Aku akan memurnikan kekuatan di menara itu. Setelah itu, kau bisa masuk dengan tenang. Cu Kuangseng membangguk, lalu membungkuk dengan hormat. Terima kasih senior. Dia tahu betapa berharganya kesempatan ini. Dan hampir mustahil untuk mendapatkan dalam keadaannya normal. Tianlo melambaikan tangannya. Kali ini kau membawa pohon dewa penghancur kutukan. Dan sudah banyak membantu klanku. Ini bukan apa-apa senior. Itu hanya sepotong kue, kata Cu Kuangseng sambil tersenyum. Tianlo meliriknya dan tersenyum tipis. Ada satu hal lagi, jadi kamu bisa mengambilnya juga. Cu Kuangseng bertanya dengan ragu. Apa yang kau katakan senior? Tianlo melambaikan tangannya dan cahaya hitam mengembun. Kemudian berubah menjadi tombak besi hitam yang melayang di depannya. Benda ini sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya berganti pemilik. Ia mengelus gagang tombak besi itu dengan lembut. Sedikit keengganan terlintas di wajahnya. Seolah merasakan gejolak emosi tuannya. Tombak besi itu bergetar pelan, lalu mengeluarkan suara ratapan tak terhingga. Melihat ini, Cu Kuangseng langsung terdiam. Namun, semua orang memasuki sumber kutukan demi senjata dewa ini. Dan sekarang, kesempatan besar itu ada di depannya. Ia tidak bisa tetap tenang. Setelah beberapa saat, Tianlo akhirnya berhasil merendam emosinya yang rumit. Lalu dia menatap Cu Kuangseng dan berkata dengan suara rendah, "Waktuku hampir habis. Jika tombak pembelah langit ini terus mengikutiku, ia hanya akan kembali menjadi debu dan tak akan pernah melihat cahaya matahari lagi." Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan tombak pembelah langit pun melayang, perlahan-lahan jatuh ke arah Cu Kuangseng. "Sekarang aku serahkan kepadamu, dan aku harap kamu tidak akan mempermalukan reputasinya." Cu Kuangseng mengulurkan tangannya untuk mengambil tombak pembelah langit, lalu merasakan hawa dingin meresap saat ia menyentuhnya. Ia mencengkram gagang tombak erat-erat, lalu meletakkan secara diagonal di dadanya, dan berkata dengan kedua tangan terkatup, "Jangan khawatir senior, reputasi tombak pembelah langit tidak akan pernah pudar." Tianlo mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke pagoda 9 lantai. Ekspresinya menjadi sangat serius. "Selanjutnya, aku akan bertindak untuk memurnikan kekuatan di menara ini." "Terima kasih atas bantuanmu, senior," kata Cu Kuangseng dengan suara yang berat. Tianlo bergerak dan langsung muncul di depan menara batas 9 lantai. Ia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan dahsyat bagaikan air pasang menyapu menara batas. Kekuatan dahsyat menyapu menara pembatas, dan kekuatan kutukan yang terkandung di dalamnya segera dimurnikan. Semburan asap mengepul darinya, lalu menghilang di antara langit dan bumi. Seiring berjalannya waktu,
Fluktuasi yang berasal dari menara batas semakin murni. Langit dan bumi di sekitarnya diselimuti lapisan kabut tipis, dan udara menjadi lebih lembab. Cukuangseng menghirup udara lembab dalam-dalam, dan raut serakah muncul di wajahnya. Kekuatan yang bocor dari menara batas saja sudah cukup begitu dahsyat, sehingga sulit baginya untuk membayangkan manfaat apa yang akan ia dapatkan jika ia memasukinya untuk berlatih. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 2 jam kemudian, sosok Tianlo terbang kembali ke menara batas, lalu mendarat di sebelahnya. Kekuatan di menara batas telah sepenuhnya dimurnikan. Kamu bisa masuk sekarang. Terdengar suara tawa samar-samar, dan langsung membuat jantung Cukuangseng berdebar kencang. Terima kasih, senior. Cukuangseng membungkuk hormat kepada Tianlo, lalu tiba-tiba bergegas langsung menuju menara batas yang bersinar terang. Cahaya spiritual melonjak, menciptakan gelombang, dan sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam. Tianlo mendongak ke arah sosok muda yang menghilang dalam cahaya spiritual. Dengan ekspresi rumit tiba-tiba muncul di wajahnya. Dalam beberapa hari saja, sisa jiwanya akan menghilang sepenuhnya. Saat itu juga, semua auranya akan musnah dan tidak akan ada jejak lagi yang di dunia ini. Si kecil ini mirip sekali denganku waktu aku masih kecil, gumamnya sambil tersenyum tipis. Jika warisannya dapat diwariskan melalui tombak pembelah langit, maka dia tidak akan menyesal dalam hidup ini. Sebelum aku pergi, aku harus meninggalkan sesuatu untuk rakyatku. Tianlo melirik kehampaan di depannya saat berkata dengan tatapan nostalgia. Saat ia selesai berbicara, cahaya menyilaukan memancar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi lautan luas di sekelilingnya. Di lautan itu, aura aneh tersamar-samar meresap, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi di dalamnya. Di sisi lain, di menara batas, ini adalah dunia warna perak, dipenuhi cahaya perak. Begitu luas sehingga tampak mustahil menemukan ujungnya. Apakah ini bagian dalam menara batas? Cukuangseng melirik sekelilingnya. Warna perak murni terpantul di bola matanya yang gelap. Dan untaian kekuatan yang sangat murni mengalir ke dalam tubuhnya, melewati pori-pori di sekujur tubuhnya. Dia mengulurkan jarinya, lalu setetes cairan perak jatuh dan menetes ke ujung jarinya. Kekuatan yang sangat murni. Ia menatap setetes cairan perak itu dan berkata dengan takjub. Kekuatan yang terkandung dalam setetes cairan ini ternyata sebanding dengan sepotong batu dewa luar angkasa. Aku tidak tahu betapa banyaknya kekuatan yang bisa kuserap sebelum sumber kutukan itu menghilang. Cukuangseng melihat sekeliling dan melihat cairan perak yang tak terhitung jumlahnya mengambang di mana-mana. Setiap tetes cairan mengandung kekuatan yang sangat murni. Matanya berkedip. Dia mengulurkan tangan dengan lembut menggenggamnya. Matanya sedikit tertutup, seolah-olah dia tengah merasakan sesuatu. Kecepatan waktu di sini memang lebih cepat, seperti kata senior itu. Jauh lebih cepat dari dunia luar. Menurut perkiraannya, sumber kutukan itu akan lenyap dalam waktu kurang dari 10 hari. Namun, waktu ini setara dengan 5 atau 6 bulan di menara batas. Dengan waktu yang begitu lama, aku seharusnya bisa menembus ke tahap kultivasi berikutnya. Cukuangseng tersenyum tipis, lalu duduk bersila di udara dan perlahan menutup matanya. Keheningan menyelimuti menara batas, hanya suara gemericik air yang terdengar. Aliran kekuatan murni mengikuti auranya dan terus mengalir ke dalam tubuhnya.
Kekuatan di sini terlalu murni, dan jejak yang ditinggalkan oleh master penyihir itu telah terhapus. Jadi dia hanya perlu menyempurnakan sedikit demi sedikit, sebelum dia bisa sepenuhnya menyerap kekuatan yang diserap ke dalam tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, cahaya perak keluar dari pori-pori seluruh tubuh Cukuangseng, membuat kulitnya berubah menjadi perak cerah. Waktu di dunia luar berlalu dengan cepat, dan sebelum dia menyadari, hari ke-9 telah tiba. Saat ini, sumber kutukan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Suasana dipenuhi rasa sunyi. Titik-titik cahaya yang jatuh dari langit telah menipis, dan semua pemandangan di sekitarnya mulai memudar. Sudah waktunya untuk pergi. Yahuan membuka matanya yang tertutup rapat, lalu melihat sekeliling. Mendengar ini, Liu Tianbian, Chen Yi, dan yang lainnya membuka mata mereka lalu mengangguk. Sekarang, sumber kutukan itu akan segera menghilang. Jika mereka tidak segera pergi, masalah yang tidak terduga akan muncul. Orang itu sepertinya belum kembali, kata Yahuan sambil mengerutkan kening. Tuan muda Chu dibawa pergi oleh senior itu. Saya yakin dia punya cara sendiri untuk pergi. Ayo kita pergi dulu, kata Liu Tianbang. Benar, Yahuan mengangguk saat berkata, kalau begitu, ayo pergi. Semua orang mengangguk dan mulai pergi, bergegas menuju pusaran air di langit. Beberapa hari yang lalu, senior datang kembali ke sini dan membuka jalan bagi mereka untuk pergi. Saat Yahuan dan yang lainnya pergi, semua orang yang hadir segera meninggalkan sumber kutukan. Di sepanjang lorong dengan ekspresi enggan di wajah mereka. Setelah semua orang pergi, dunia tak butuh waktu lama sebelum runtuh, dan wilayah yang luas menyusut dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sumber kutukan menyusut menjadi 1/10 dari ukuran aslinya. Keruntuhan terus berlanjut, dan semua pemandangan dalam kegelapan yang pekat. Saat ini, hanya pagoda 9 lantai yang berdiri kokoh di antara langit dan bumi. Dan cahaya yang memancar dari menara masih menyilaukan, tampak begitu terang di dunia yang runtuh ini. Suasana di menara batas selalu tenang. Sehebat apapun perubahan yang mengguncang dunia luar, menara batas tetap kokoh di langit. Entah berapa lama keheningan ini terus berlangsung. 1 hari berlalu, mata Cukuangseng yang telah tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Cahaya yang sangat terang memancar darinya, langsung menghancurkan kekuatan berat di depannya. Tingkat ke-7 ranah Yin-Yang. Dia mengerutkan bibirnya, merasakan kekuatan dahsyat mengalir melalui tubuhnya. Dan tidak dapat menahan senyum lebar yang muncul di wajahnya. Latihan intensif selama beberapa bulan terakhir telah secara langsung meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat peningkatan ini memang luar biasa. Seharusnya kesengsaraan Ying yang telah dihalangi oleh menara batas. Cukuangseng menghembuskan nafas saat tersenyum tipis. Jika dia dapat berkultivasi di sini dalam waktu yang lebih lama, hanya akan memakan waktu 1 atau 2 tahun baginya untuk meningkatkan kultivasinya ke puncak ranah Yin-Yang dan mencoba menerobos penghalang ranah laut pahit yang legendaris. Seni naga darah. Tiba-tiba mata Cukuangseng berkilat dan dia berkata dengan ekspresi terkejut. Latihan selama periode ini sebenarnya membuat ranah seni naga darah naik ke tingkat yang lebih tinggi, mencapai perubahan kedua dari 9 perubahan. Selamat. Pada saat ini, sebuah suara rendah bergemuruh di dalam pikirannya. Senior naga darah, Cukuangseng sedikit terkejut
Ketika mendengar suara itu, naga darah telah tersembunyi di ruang seni. Naga darah terlalu lemah, dan jika dia tidak akan pernah muncul, kecuali jika ia menghadapi keadaan situasi hidup dan mati. Kau telah berlatih teknik ini bahkan lebih cepat daripada aku dulu. Suara itu kembali terginang di benaknya. Cukuang Seng tersenyum tipis lalu berkata, "Itu hanya kebetulan. Senior, Anda terlalu baik. Apa yang dikatakannya memang benar. Jika dia bisa tinggal di tempat seperti itu untuk berlatih selama 5 atau 6 bulan, dia akan membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk meningkatkan seni naga darah ke tingkat kedua." Hehehe. Naga darah tertawa pelan, namun tak lama kemudian dia kembali terdiam. Melihat ini, Cukuang Seng hendak berbicara, tetapi ekspresinya tiba-tiba membeku dan kilatan cahaya melintas di matanya. Apa yang sedang terjadi? Terima kasih.